Ada yang absen? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita keadaan sehat. Sebelum kita memulai materi kita itu di bab 3 ya. Sebelumnya, coba diperhatikan dulu kiri kanan. Apakah ada sampah? Coba perhatikan dulu. Jika ada sampah, sebelum kita masuk, kita mulai dengan doa. Untuk membawakan doa, coba salah seorang. Ayo, ayo. Mari kita berdoa. Dalam namamu, hari ini kita bersama dalam dunia ini. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Ya. Pelajaran yang minggu yang lalu siapa yang tahu? Coba. Nah ini nih. Mengenai wilayah negara Indonesia. Mengenai wilayah Indonesia. Jadi minggu yang lalu itu materi kita tentang wilayah negara Indonesia. Jadi wilayah itu ada bagiannya, ya, tentang persatuan dan kesatuan dan bingkai NKRI. Itu NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukunya sambil dibuka, ya, buku paket kita sambil. Di sini ada bagian pertama itu bab 3, tujuan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ya, mempertahankan. Ini yang perlu kita garis bawahi, mempertahankan. Saya berikan satu contoh, ya, dalam hal mempertahankan. Si A dapat juara 1 di kelas B, kelas B. Dia dapat juara 1. Untuk semester berikutnya, dia tetap mendapat juara 1. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu mempertahankan? Iya, itu yang namanya mempertahankan. Jadi, bagaimana caranya mempertahankan? Berarti dia selalu tekun belajar, aktif di rumah, aktif di sekolah. Jadi di sini mempertahankan persatuan. Jadi dalam arti kata persatuan, ya, bersatu. Coba siapa yang tahu arti persatuan? Baik, coba ini. Sunatun arti bersatunya, macam-macam suara yang beraneka, beragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, itulah yang disebut bersatu. Dalam arti satu menjadi disatukan, ya, bermacam-macam corak, ya, bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam, bersatukan dari segi budaya, dari segi bahasa. Jangan ada yang bodoh dengan berubah, ya. Itu adalah kesatuan. Yang berikut kesatuan. Siapa yang tahu kesatuan? Coba itu yang suruh. Apa arti kesatuan? Ada yang tahu? Kesatuan adalah sifat tunggal atau kesatuan bangsa, berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Berarti gabungan suku-suku bangsa yang bersatu.
menyatukan suatu sifat tunggal ya, yang disebut tunggal itu satu ya, ataupun kesatuan bangsa berarti gabungan suku-suku. Tadi sudah saya sebutkan gabungan suku-suku ya. Jadi nanti kita lihat, ini ada gambar gabungan suku ya. Mungkin yang tadi ada yang belum masuk di gabungan ini sebagai gambar ya. Inilah yang disebut mempersatukan, menjadi satu. Kalau kita lihat ini ya, pakaian adat nasional ya. Di sini mereka gambar ini saling berpegang tangannya, yang artinya menyatukan dari segala sudut wilayah ya, yang disebut dengan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan menciptakan suasana yang keakraban. Inilah intinya. Persatuan dan kesatuan menciptakan suasana keakraban. Siapa yang tahu arti akrab? Coba dulu. Akrab. Coba ya. Akrab adalah di mana sesuatu orang yang dengan orang lain ataupun sesuatu yang saling berdekatan dan tak susah dipisahkan. Iya. Itulah akrab. Namanya akrab, dari awal sampai akhir selalu menyatu, selalu satu pendapat, selalu satu ide, selalu satu visi. Itulah yang disebut akrab. Jadi kita di kelas ini wajib mempertahankan keakraban dan dengan siapapun. Ini kita berdoa dengan siapapun sehingga kita akan mudah memiliki teman. Itulah arti mempertahankan. Jadi selalu kita garis bawahi ini, mempertahankan ini. Namanya mempertahankan ya. Jangan sampai ada yang mengadu domba ya. Jangan ada sempat membuat hoax, berita-berita yang tidak benar. Itu selalu mempertahankan. Jadi ini harus kita garisbawahi. Kita lanjutkan. Persatuan dan kesatuan mencerminkan adanya saling pengertian ya. Ini sambil didengar, bisa nanti sambil dicatat ya. Ya, oke. Adanya saling pengertian yang dapat menciptakan perdamaian. Jadi kalau keakraban itu terjadi, otomatis itu perdamaian selalu ada. Persaudaraan dan persahabatan. Ini yang kita pertahankan. Lalu yang berikut, setelah kita mempertahankan persatuan dan kesatuan tadi, maka di sini ada 4 perilaku yang mencerminkan, yang mendukung. Yang pertama, coba kita baca dulu. Lingkungan keluarga, Ya. lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Oke, baik. Ini ada gambar, ini salah seorang pengajar ya, yang menyatakan perilaku itu mencerminkan persatuan itu menjadi satu. Dari 4 ini, kategori 4 ini, kita ada hubungannya dengan sila. Siapa yang tahu? Ini sila sila ketiga, sebutkan dulu. Iya, Persatuan Indonesia. Ini dilindungi dari sila ke apa lambangnya nih? Pohon beringin. Iya, pohon beringin.
persatuan Indonesia. Indonesia sekarang sudah bersatu dari peperangan, dari guncangan, dari kebanjiran. Indonesia sudah disebutkan bersama. Jadi kita lihat dulu lingkungan keluarga. Jadi dalam lingkungan keluarga itu, saya tahu ada ayah, ada ibu, ada anak. Itulah komunitas dalam satu keluarga. Jadi bagaimana kita menjaga persatuan dalam keluarga? Siapa yang tahu? Coba ya. Mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga. Yang lain mempunyai tata krama. Yang lain disiplin. Jadi disiplin itu tepat waktu. Itu maksudnya ya, disiplin. Jadi kita sebagai anak dalam lingkaran keluarga wajib mempunyai disiplin. Disiplin kunci keberhasilan. Benar kan? Disiplin kunci keberhasilan. Jadi setiap lingkungan keluarga yang berstatus sebagai anak harus disiplin, hormat kepada orang tua. Karena orang tua mempunyai kewajiban kita menuntut ilmu, menuntut hak. Apa hak kita? Kita wajib sekolah. Wajib sekolah itu harus kita minta dari orang tua. Karena orang tua itu mempunyai kewajiban. Makanya disebut persatuan dan kesatuan. Itulah dalam hal yang pertama lingkungan keluarga. Baru yang kedua lingkungan sekolah. Kira-kira apa yang bisa mempersatukan kita dalam sekolah? Coba. Apa? Dari lingkungan sekolah. Prestasi sekolah. Baru yang berikut mengikuti aturan. Itulah dalam lingkungan sekolah. Ya. Ketika kamu tidak mengikuti aturan berarti tidak ada persatuan. Karena persatuan itu mengikat sebuah peraturan supaya satu. Karena dalam kata satu kesatuan dari beberapa surat dan beberapa materi yang lain itu disatukan. Kesatuan. Jadi dalam lingkungan sekolah kita harus selalu mengikuti aturan. Ya, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua atau kembali, hormat kepada sesama. Ya, yang di atas usia kita hormat, kita hargai. Itulah mempersatukan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu itu juga termasuk perilaku mencerminkan lingkungan sekolah. Yang berikut lingkungan masyarakat. Kira-kira apa yang mencerminkan supaya persatuan itu selalu ada di lingkungan masyarakat? Siapa yang tahu? Iya, bergotong royong. Yang lain? Mengikuti aturan masyarakat. Itu juga bagian dari gotong royong. Ya. Baru yang lain? Apa? Ikut bermusyawarah. Jadi, oke, silakan. Saling tolong menolong. Ini yang paling kita garis bawah. Ini yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Tolong menolong. Barusan kita mendengar informasi ada bencana di lokasi atau di daerah kita. Benarkah? Benar. Sana kita dituntut untuk memberikan apa?
bantuan sosial, memberikan motivasi, memberikan akal dan pikiran kepada siapa? Kepada yang kena musibah. Jadi disinilah perlu mempersatukan dalam lingkungan bermasyarakat, saling tolong menolong. Ada semboyan yang menyatakan biarpun berbeda-beda, ulangi dulu, biarpun berbeda-beda, walaupun berbeda-beda, wilayah kita di daerah timur, wilayah kita di daerah barat, jika ada yang kita dengar kejadian atau musibah, pantas kita membantu sebagai ciptaan sama manusia. Karena di sana ada intinya untuk mempersatukan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada lingkungan bangsa dan negara. Apa yang mencerminkan di sini supaya terjadi persatuan dan kesatuan? Yang lain dulu, coba. Ya, apa? Membayar pajak. Baru yang lain? Baru mengikuti aturan. Apa? Bergaul dengan masyarakat. Yang lain? Iya, mengaturi undang-undang, mengaturi jangan melanggar aturan yang ditentukan ataupun yang sudah tertulis, yaitu jangan melanggar aturan. Barang siapa yang melanggar aturan, maka mendapat sanksi hukuman. Itulah mempersatukan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Ya, namanya berbangsa, tidak membuat keributan. Ini juga termasuk mempersatukan. Ya, tidak membuat onar. Ya, tidak ada tawuran. Ya, tidak ada melempar gereja ataupun tempat ibadah. Apa? Iya, toleransi antara kami. Itulah yang disebut mempersatukan, ya, perilaku yang mencerminkan. Namanya perilaku, perbuatan, ya, dalam hal lingkungan bangsa dan negara. Ketika kita membuat tempat kita damai, sudah mencerminkan sebuah lingkungan yang sehat, berbangsa dan bernegara. Oke, kita lihat berikut. Lingkungan keluarga. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di rumah. Membangun hubungan harmonis di lingkungan keluarga. Yang disebut harmonis, ya, tidak ada antara anak, ibu, ayah, cucu ataupun berkelahi. Itu yang disebut dengan harmonis. Ini ya, perilaku yang harmonis, sejalan. Ya, anak selalu mengikuti aturan karena orang tua selalu menasihati anak. Itu yang disebut dengan perilaku, perbuatan, hubungan yang harmonis. Rukun terhadap sesama saudara. Tahu artinya rukun? Rukun. Tahu artinya apa? Damai. Ya. Jadi selalu damai, rukun di dalam sebuah keluarga. Karena bagian keluarga tadi sudah kita sebutkan, ya. Baru menghormati orang tua. Ini yang sangat penting. Ketika kita menghormati orang tua, maka persatuan, kesatuan itu sudah terjadi. Menghormati orang tua, baru menghargai adanya perbedaan di lingkungan keluarga.
bersikap toleransi terhadap perbedaan. Toleran artinya terbuka, jangan ada yang menutupi, ya, dalam dan bersikap toleransi terhadap perbedaan, menghormati dan menghargai hak semua anggota keluarga. Jadi dalam keluarga itu ada anak, ada ibu, ada ayah, ya, menghargai hak semua. Tahu kan lagunya? Bagimu di 1, 2, 3, ya. Baiklah, dari paparan tadi, ya, yang berhubungan dengan materi kita mempertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi di sini semua dalam sila ketiga mempersatukan, baik dari suku, baik dari wilayah, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, baru lingkungan sekolah, baru jadi perlu kita mencerminkan perilaku yang positif. Ya, jadi di sini ada dari KPD namanya lembar kerja studi. Jadi perlu kita membuat 4 kelompok, ya. Nah, yang sudah saya bagi, coba bentuk kelompoknya. Kita mengerjakan ada tayangan, ya, tentang persatuan dan kesatuan. Ya, kita mendengarkan dulu. Nah, sebelum kita membuat presentasi nanti atau mengerjakan tugas, kita lihat dulu, kita dengarkan. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak hebat semua, hari ini kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Semua, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Oke, itu tadi cerminan dari persatuan dan kesatuan. Jadi ada tadi kita mendengar yang tidak mencerminkan. Dan pas keluarga berjuang di sekolah kelompok pertama terserah maupun keberapa mau dipresentasikan bisa. Saya semangat, ayo bikin dia tidak usah. Tepuk semangat. Oke, silakan maju kelompok pertama. Ya, baik, kami dari kelompok selanjutnya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sekarang kami dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil diskusi LKPD kami, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Saya bergotong royong membersihkan sekolah sampai bersih, tidak ada memiliki masalah dan membuat sekolah menjadi rapi. Sekolah
rapi, tidak boleh dibakar. Kulitku menjadi cantik, tanaman hias ruang-ruangku menjadi bersih. Karena kerjasama kami antar warga sekolah, sikap saya dengan cepat dan sekolah dapat dibersihkan dengan indah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, teman kita membuat dengan cerita singkat, yaitu perilaku perbuatan yang mencerminkan. Dia menceritakan bahwa dia bangun jam 5, ya. Dia bangun jam 5, dia ikut berpartisipasi sampai dia pulang sekolah. Dia menceritakan itu adalah perbuatan yang sangat mencerminkan. Ya. Jadi dia membuat cerita di sekolah, ya. Tepuk tangan kita buat. Lalu yang berikut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian membangun dan mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keluarga? Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keluarga yaitu memiliki tata krama dalam berbicara kepada orang tua, yang kedua mengikuti aturan yang ditetapkan oleh orang tua, yang ketiga menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga. Yang kedua adalah bagaimana kalian membangun dan mempertahankan persatuan dan kesatuan di sekolah. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di sekolah yaitu bertoleransi dalam perbedaan agama, tidak menganggap kita lebih baik dari yang lain, menerima adanya perbedaan dengan teman. Yang ketiga adalah bagaimana kalian membangun dan mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di masyarakat yaitu ikut dalam gotong royong atau kerja bakti, ikut dalam melakukan ronda malam, tidak melakukan penebangan liar, dan saling menghargai. Yang keempat adalah bagaimana kalian membangun dan mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di bangsa dan negara yaitu membayar pajak dengan tepat waktu, mengikuti aturan undang-undang dasar, dan yang ketiga adalah tidak melanggar hukum. Oke, ya. Belum. Nah, dia membuat suatu cerita yang mencerminkan ataupun yang tidak mencerminkan. Silakan. Cerita yang saya buat adalah cerita yang mencerminkan, yaitu ceritanya yang saya ambil adalah tidak melakukan penebangan liar. Contohnya yaitu tidak melakukan penebangan liar adalah tidak boleh menebang pemandangan secara liar, dan yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan, dan sanksinya itu adalah bisa menyebabkan banjir dan longsor. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, itu satu. Sifat wahmi dalam terjaga ini mencerminkan di perilaku sekolah. Menaati norma dan hukum itu mencerminkan di perilaku mana? Itu dapat di lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, baik, itu hasil KPD-nya dikumpulkan. Itulah materi kita mempertahankan. Jadi semua yang kita pelajari, yang kita diskusikan itu bersifat mempertahankan kesatuan. Jadi yang namanya mempertahankan itu sangat sulit. Ya. Jadi ketika kita melakukan itu, maka kesatuan itu akan tetap bercermin. Itu tentang kebinekaan Indonesia. Nah, kebinekaan Indonesia. Itulah materi kita untuk minggu depan. Kami harapkan kami
Setelah demikian pembelajaran kita, saya ucapkan banyak terima kasih